Jika Anda menghubungkan kapasitor bermuatan melalui induktor, Anda akan melihat pertukaran energi yang terjadi di antara kedua elemen. Osilasi energi ini terlihat seolah-olah kapasitor berkata, "Ambil energiku," dan induktor kemudian berkata, "Tidak, kamu ambil energiku." Mengapa unsur-unsur ini tidak menyimpan energi dan membuatnya menetap? Mari kita pelajari ilmu fisika menarik di balik osilasi dan beberapa penerapannya. Sebelum menilik sirkuit LC, kita perlu memahami sirkuit sederhana. Sirkuit kapasitor resistor. Pada awalnya kapasitor terisi penuh. Mari kita masukkan sebuah resistor ke dalam sirkuitnya. Di sini Anda bisa mengamati bahwa aliran arus awalnya maksimum dan kemudian meluruh tajam seiring waktu. Hal ini memang diharapkan karena pada awalnya perbedaan muatan adalah pada tingkat maksimum, sehingga arus harus berada pada tingkat maksimum. Sekarang, mari kita lihat apa yang akan terjadi jika resistor diganti dengan induktor. Lagi, pada awalnya kapasitor terisi penuh. Logis sekali untuk berharap bahwa akan ada aliran arus besar di awal dan kemudian aliran arus akan berkurang seperti pada kasus sebelumnya. Namun, hal ini tidak akan terjadi dalam praktiknya. Sebuah induktor mengembangkan IMF berdasarkan pada perubahan aliran arus. Ini berarti bahwa perubahan drastis pada arus tidak mungkin terjadi pada induktor seperti pada kasus sebelumnya. Sekarang, aliran arus dimulai dari 0 dan meningkat ke maksimum, dan kemudian kembali ke 0 lagi. Dalam sirkuit induktor kapasitor, variasi aliran arus harus bertahap, dan di sini kita dapat melihat bahwa aliran arus dalam rangkaian LC berbentuk seperti kurva sinus. Mari kita lihat animasi aliran elektron sekali lagi. Arus dalam rangkaian dimulai dari 0 dan secara bertahap mencapai nilai maksimum. Dalam seperempat periode waktu berikutnya, arus dari kapasitor mulai berkurang, menghasilkan perubahan lain dalam arus. Pada akhir pelepasan kapasitor, jika Anda mengecek IMF di induktor, maka akan memiliki polaritas yang berlawanan dengan IMF awal. IMF terbalik ini mengisi kapasitor dengan polaritas yang berlawanan. Dalam setengah periode waktu berikutnya, kapasitor akan terisi penuh dengan polaritas terbalik. Ini juga berarti bahwa aliran arus akan berada di arah sebaliknya untuk setengah periode berikutnya. Karenanya, dalam sirkuit yang ideal, arus bolak-balik aliran arus ini akan terus mengisi dan menghentikan pengisian kapasitor dan membentuk osilasi energi yang tak ada habisnya. Namun, secara praktis, kita tidak pernah dapat mencapai perilaku ideal seperti itu karena adanya resistansi. Resistansi menyebabkan peluruhan energi dalam bentuk panas. Ini berarti bahwa dalam sirkuit praktis, osilasi pada akhirnya akan mati. Ketika kita meningkatkan resistansi, osilasi mati dengan sangat cepat seperti yang ditunjukkan. Jika kita meningkatkan resistansi lebih jauh ke tingkat nilai tinggi, tidak akan ada osilasi sama sekali. Sirkuit LC underdamped, osilasi mengecil, banyak diterapkan dalam industri, yaitu tristor, magnetron, dan lain-lain. Dalam sistem komunikasi, mereka adalah bagian integral dari filter frekuensi. Tolong jangan lupa dukung kami. Terima kasih.